Jarum jam terus berputar, hingga tanpa sadar, matahari sudah menunjukkan sinarnya. Kedua insan yang saat ini masih terbaring di ranjang dengan posisi sambil berpelukan itu menggeliat saat sinar matahari menerobos masuk melalui celah-celah jendela. "Mas, bangun!" ucap Nora sembari menggoyang-goyangkan tubuh sang suami, yang kedua netra itu kembali tertutup dengan sempurna. "Mas, ayo bangun!" sentak Nora. David yang merasa terganggu tidurnya itu pun lantas mengangkat kedua tangannya guna menegangkan otot-otot di tubuhnya itu. "Apa sih?" ucap David dengan nada suara serak. "Sudah siang, Mas. Kita kan rencananya mau ambil sertifikat ibu. Cepetan, Mas," ucap Nora. "Memangnya ibu di mana? Kamu lihat dulu deh." Nora pun menghembuskan napas berat. Bergegas ia pun keluar dari kamar, menyusuri rumah yang tak seberapa luas itu. Tujuan utama Nora adalah dapur. Saat sudah sampai di sana, Nora tak melihat sang ibu mertua. Lantas, ia pun bergegas menuju ke arah kamar sang ibu. Perlahan Nora menyimak tirai penutup kamar itu, dan lagi-lagi tak terlihat ibu ada di sana. Semoga saja ibu sedang pergi, lirih Nora sembari melangkah ke arah depan. Dan benar saja, toko kecil itu saat ini masih dalam keadaan tertutup, yang artinya sang ibu sedang berbelanja. Ya, sudah 45 menit yang lalu Arita pergi ke pasar untuk membeli barang-barang dagangan untuk mengisi warung kelontongannya itu. Nora pun lantas tersenyum licik. Bergegas ia pun menghampiri sang suami yang saat ini masih terbaring di kasur tipis tersebut. "Mas, ayo, mumpung ibu lagi pergi." "Iya, iya." David pun lantas beranjak dari pembaringan dan disambut senyum merekah di bibir perempuan itu. "Cepetan," ucap Nora sembari mendorong tubuh David yang saat ini berjalan dengan sempoyongan, sebab nyawa belum sepenuhnya terkumpul. Nora dan David pun celingukan saat sudah sampai di depan kamar sang ibu, tentu untuk memastikan jika keadaan sangatlah aman untuk melancarkan aksi keduanya. "Aman, Mas." David dan Nora pun bergegas masuk ke dalam kamar. Keduanya langsung menuju ke arah lemari kecil yang berdiri di sudut kamar. Setelahnya David pun bergegas membuka lemari tersebut. David mulai mencari benda berharga milik sang ibu di dalam sana dengan hati-hati. "Lama amat sih, Mas. Keburu ibu datang. Harus hati-hati nyarinya, biar bajunya nggak berantakan. Emang kamu mau disuruh beresin lagi? Kalau berantakan nanti ketahuan." "Halah." Nora pun rasanya sudah tak sabar dengan gerakan tangan David yang terkesan lambat itu. Hingga beberapa menit kemudian, benda yang ia cari pun terlihat di bawah lipatan baju di sap paling bawah. "Nah, ini." David pun mengambil sertifikat rumah tersebut, lalu menunjukkan kepada Nora. "Ya udah, kita sekarang siap-siap, terus segera berangkat," pakik Nora kegirangan, sembari menyerobot benda berharga dari tangan David. Keduanya pun lantas bergegas keluar. Saat baru saja David menyibak tirai itu, tiba-tiba Arita sudah berdiri di hadapannya, dengan kedua tangan berkacak pinggang. "Nyari apa kalian?" tanya Arita sembari menatap tajam ke arah David. Nora yang menyadari telah membawa sertifikat di tangannya, lantas menyembunyikan benda berharga di balik punggungnya. "Nyari apa kalian?" bentak Arita saat pertanyaan pertama yang baru saja ia lontarkan itu tak kunjung mendapat jawaban. Arita pun bergegas menyibak tubuh David dan menghampiri Nora yang saat itu tubuhnya dalam keadaan gemetar
karena ketakutan. Arita pun langsung meraih tangan Nora, lalu menariknya kuat-kuat, hingga terpampanglah benda berharga itu di hadapannya. Kedua mata Arita membelalak sempurna saat melihat sertifikat miliknya telah dicuri oleh anak dan menantunya. Arita pun langsung mengambil sertifikat miliknya dari tangan Nora dengan perasaan geram luar biasa. Apa maksud kalian ingin mencuri benda ini? Hah? Sentak Arita dengan amarah yang siap untuk diledakkan. David, tega sekali kamu mencuri benda penting ini dari ibu kandungmu ya? Pakik Arita menatap tajam ke arah David. Bukan David sebelumnya udah bicara baik-baik dengan ibu untuk menjual rumah ini. Tapi ibu menolaknya. Maka jangan salahkan David jika mencuri sertifikat itu. Ucap David tanpa merasa bersalah sedikit pun. Arita pun hanya menggelengkan kepalanya, sebab tak menyangka jika anak kesayangannya akan berbuat hal sebodoh itu. Kenapa kamu jadi bodoh sekali, David? Tak bisakah kau sedikit saja berpikir? Pandangan Arita beralih ke arah Nora. Nora, sejak kedatanganmu, kau itu pembawa sosial. Gara-gara kamu, hidupku jadi belangsak dan miskin seperti ini. Oke, Arita yang semakin dibuat kesal. Arita yakin mencuri sertifikat itu pasti ide dari Nora menantunya. Bu, jangan menyalahkan istriku gitu dong. Semua itu salah ibu. Andai ibu menyetujui usul David, tentu David tidak akan mencuri seperti ini. Pakik David yang tak terima saat orang tersayangnya diperlakukan seperti itu. Entah, otakmu itu memang sudah tak bisa berpikir dengan semestinya. Lirih Arita yang tak habis pikir. Sekarang berikan saja sertifikat itu, Bu. David janji akan memberikan berkali-kali lipat pada ibu. Enggak, Bu. Ibu bilang enggak ya enggak. David pun menghembuskan nafas berat sembari mengacak rambut dengan kasar. Baru juga beberapa hari Nora menikah denganmu, dia sudah berhasil membuatmu nekat seperti ini. Entah seperti apa jadinya kamu kalau hidup dengan perempuan yang tak jelas asal-usulnya itu selama bertahun-tahun. Cukup, Bu, cukup. Jangan hina aku lagi, ucap Nora dengan bibir bergetar. Rasanya perempuan itu sudah benar-benar merasa lelah diperlakukan seperti itu oleh sang mertua. Kenapa? Kamu tidak terima? Bukankah itu memang suatu fakta? Bu, sudah dong Bu, ucap David. Kenapa? Semenjak adanya Nora, semua menjadi hancur, David. Dan sekarang kamu mencuri. Pasti juga hasutan dari Nora, bukan? Hening. Tak ada jawaban yang keluar dari mulut mereka. Arita pun mencubitkan bibir. Setelahnya Arita pun mengangkat tangannya. Telunjuk itu mengarah tepat ke wajah sang menantu. Sekarang, jika kamu masih menginginkan perempuan ini, pergilah dari rumah ini. Ibu tak mau melihat perempuan ini ada di rumah ini, ucap Arita dengan dada naik turun dikarenakan emosi yang benar-benar tak bisa dikendalikan. David yang mendengar kalimat itu pun terperangah, terkejut, tak menyangka jika sang ibu mengatakan hal demikian. Sekarang kamu pilih ibu atau perempuan ini, David? Bu, tidak mungkin jika David meninggalkan Nora dalam keadaan hamil. Nora sedang mengandung darah daging David, cucu ibu, seru David berusaha mengingatkan pada sang ibu yang mungkin saja lupa akan hal itu. Kamu tinggal pilih, David. Kau pilih ibu atau perempuan itu? Mas. Nora pun menatap sang suami dengan pandangan yang berkaca-kaca. Tak bisa dipungkiri,
Perempuan itu saat ini merasa takut jika David akan meninggalkannya. David yang mengerti akan sorot mata yang menyimpan rasa takut itu pun bergegas meraih tubuh Nora. Ditariknya tubuh itu hingga masuk ke dalam dekapannya. "Kamu tenang ya, Mas tidak akan meninggalkanmu," lirih David sembari mengusap pundak sang istri. Ada perasaan lega yang dirasa oleh Nora. "Maaf Bu, David tidak bisa meninggalkan Nora dan bayinya." Arita pun tersenyum kecut sembari menganggukkan kepalanya. "Oke, kalau begitu silakan keluar dari rumah ini. Dan sampai kapanpun jangan pernah mencari ibu kalau kamu masih bersama perempuan itu," seru Arita. Arita pun merasakan sesak di bagian dadanya, merasakan nyeri tepat di ulu hatinya. Lagi-lagi ia akan ditinggalkan oleh anaknya. Hancur impian Arita yang menginginkan bahagiaan dalam hidupnya. David pun mengurai pelukan itu. "David akan pergi, tapi berikan uang pada David, Bu. Ibu tahu sendiri kan kalau David nggak punya pekerjaan." Arita pun menghembuskan napas berat. Meskipun dalam perasaan kecewa, ia masih memiliki hati nurani. Tak sampai hati jika ia melihat sang putra hidup tak jelas. Arita pun lantas berjalan menuju ke arah kasur tipis yang setiap harinya ia buat mengistirahatkan tubuhnya. Lalu ia merogoh dompet yang ia sembunyikan di bawah bantal. Arita pun mengambil lembaran merah senilai 5 juta rupiah. Melihat sang ibu memberikan apa yang diminta membuat Nora dan David saling berpandangan, lalu saling melempar senyum. Arita pun berjalan menghampiri sang putra, menyerahkan uang itu kepada David. "Ini uang 5 juta. Buatlah untuk sesuatu yang penting. Sewa kontrakan, lalu mulailah berjualan apapun yang bisa digunakan untuk menopang kebutuhanmu." "Kok cuma 5 juta, Bu? Mana cukup ini, Bu? Tambahin 5 juta lagi, Bu." "Timbang kasih 5 juta aja banyak bicara," gerutu Nora. "Kalau nggak mau ya udah." David pun dengan cepat langsung menyerobot uang itu. "Tambahin lagi, Bu. Setelah ini David tidak akan menyusahkan Ibu. David akan kembali dengan membawa kabar baik," ucap David dengan begitu yakinnya. Arita pun hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. "Enggak, kalau mau terima ya itu, kalau nggak mau balikin," seru Arita. David pun berdecak kesal. Kemudian ia pun menarik tangan Nora. Diajaknya ia melangkah menuju kamar mereka. Sepasang suami istri itu pun lantas mulai memasukkan baju-baju mereka ke dalam tas besar miliknya. "Ibu kamu itu kenapa sih? Nggak suka banget sama aku?" lirih Nora. "Sudahlah, nggak usah dipikirkan. Yang terpenting kan aku sebagai suami kamu sangat menyayangi kamu. Jadi nggak usah memikirkan orang lain. Yang terpenting kita berdua memiliki perasaan yang sama," jelas David, berusaha meredamkan rasa sakit hati yang Nora rasakan. "Tahu saja nanti, kalau aku sudah kaya dan anakku sudah lahir, gak akan aku pertemukan anakku dengan ibumu, Mas. Jangan begitu dong. Kita pergi aja sekarang. Kita cari kebahagiaan kita." "Iya, Mas. Aku pun juga sudah tidak betah tinggal di rumah macam kandang burung seperti ini." Beberapa menit kemudian, semua barang pribadi mereka sudah masuk. Sepasang suami istri pun lantas berjalan keluar dari kamar. David dan Nora pun terus melangkah. Tak ada niat sedikit pun untuk sekedar berpamitan dengan Arita yang saat ini sedang duduk termenung di teras rumah. David dan Nora berjalan melewatinya tanpa memperdulikan keberadaan ibunya.
Mereka berdua seolah-olah tak melihat sang ibu yang saat ini dalam keadaan kecewa. "David, tunggu!" Teriakan Arita membuat David dan Nora berhenti. "Ada apa lagi, Bu? Ibu mau kasih tambahan uang buat kami?" tanya David yang saat itu Arita sedang melangkah mendekat ke arah mereka. "Ibu cuma berpesan, gunakan uang itu untuk sesuatu yang penting. Jangan memperpanjang masalahmu dengan keluarga raya. Semua akan sia-sia." "Halah, Bu, timbang ngasih uang segitu aja banyak sekali nasihatnya. Ya kali kalau ngasihnya ratusan juta." "Diam kamu, Nora. Ibu bicara sama David, bukan denganmu." Nora pun mencibirkan bibir tanda kalau ia tak suka. "Bu, sudah dong. Sampai kapan ibu bersikap seperti itu dengan istriku?" seru David. Tanpa menjawab ucapan itu, Arita pun bergegas memutar tubuh, melangkah meninggalkan David dan Nora yang saat ini tengah menatap punggungnya. "Ayo kita pergi, Mas," ajak Nora yang dibalas anggukan oleh David. Mereka berdua pun melangkah meneruskan perjalanannya yang sempat tertunda. Arita yang saat ini berdiri di teras rumah menatap sang putra dan menantunya dengan perasaan sesak luar biasa. Untuk kedua kalinya, Arita ditinggal pergi oleh sosok yang ia rawat sedari kecil. Bersambung.